Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Erin Aryani Brusur Bakti, mahasiswi Politeknik Negeri Medan dari kelas AKP 7B. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen risiko perusahaan. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu definisi dari Enterprise Risk Management ataupun manajemen risiko perusahaan, yaitu proses yang dibuat oleh direksi atau dewan komisaris, manajemen dan personalia lain yang diterapkan sebagai bagian dari penetapan strategi dan berlaku di seluruh lingkungan perusahaan. Dirancang untuk mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi terjadi dan dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko agar masih dalam batas-batas risiko apetit untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang tercapainya tujuan-tujuan entitas. Yang kedua, mencapai tujuan. Kerangka manajemen risiko perusahaan diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan yang dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama, strategis, yaitu tujuan tingkat tinggi yang diselaraskan dan untuk mendukung misi perusahaan. Yang kedua, operasi, yaitu penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang ketiga, pelaporan, agar laporan dapat dipercaya. Yang keempat, ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan. Pengelompokan tujuan entitas dalam 4 kategori membantu memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang terpisah dari manajemen risiko perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen dari Enterprise Risk Management. Enterprise Risk Management terdiri atas 8 komponen yang saling berkaitan. Yang pertama, internal environment ataupun lingkungan internal, yaitu sebagai penentu organisasi dan menjadi dasar bagaimana risiko dipandang dan diperlakukan oleh orang-orang dalam entitas, juga falsafah atau pandangan tentang pengelolaan risiko dan risk appetite, nilai-nilai integritas dan etika, dan lingkungan di mana mereka beroperasi. Yang kedua, objective setting atau penentuan tujuan. Tujuan harus ada terlebih dahulu sebelum manajemen mengidentifikasi peristiwa yang bisa terjadi yang mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan. Yang ketiga, event identification atau identifikasi peristiwa. Peristiwa internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan entitas harus diidentifikasi dengan membedakan antara risiko dan peluang. Yang keempat, risk assessment atau penilaian risiko. Risiko dianalisis dengan mempertimbangkan berapa kemungkinan terjadinya dan dampaknya sebagai dasar penentuan bagaimana risiko tersebut harus dikelola. Komponen yang kelima yaitu risk response atau tanggapan terhadap risiko. Manajemen memilih cara-cara menanggapi risiko seperti menghindari, menerima, mengurangi atau membagi risiko, dan mengembangkan sejumlah tindakan untuk menyejajarkan risiko dengan risk tolerance and risk appetite entitas tersebut. Yang keenam, control activities atau kegiatan pengendalian. Kebijakan dan prosedur dibuat dan dilaksanakan untuk membantu meyakinkan bahwa tanggapan terhadap risiko dilaksanakan secara efektif. Yang ketujuh, information and communication ataupun informasi dan komunikasi. Informasi yang relevan diidentifikasi, dikumpulkan, dan dikomunikasikan ke dalam bentuk dan pada waktu yang memungkinkan orang-orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Yang kedelapan, monitoring atau pemantauan. Keseluruhan enterprise risk management dipantau dan dimodifikasi jika perlu. Pemantauan dicapai melalui kegiatan manajemen yang terus-menerus atau evaluasi terpisah atau kedua-duanya. Enterprise risk management bukanlah proses yang harus berjalan berurutan di mana satu komponen mempengaruhi komponen berikutnya. Proses enterprise risk management bersifat multidireksional ataupun kebanyak arah dan iteratif, di mana hampir setiap komponen dapat dan akan mempengaruhi satu sama lain. Hubungan antara tujuan dan komponen. 4 tujuan, strategi, operation, reporting, dan compliance digambarkan di bagian atas kubus yang berwarna kuning. 8 komponen mulai dari internal environment
sampai dengan monitoring digambarkan di bagian depan kubus dalam 8 warna. Unit-unit organisasi digambarkan di sisi kanan kubus dalam matriks 3 dimensi COSO Enterprise Risk Management Cube. Gambar ini mencerminkan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada enterprise risk management untuk entitas yang bersangkutan secara menyeluruh atau berdasarkan 4 tujuan atau dari 8 komponen atau unit organisasi atau dari sisi yang manapun. Efektivitas. Menentukan efektif tidaknya enterprise risk management merupakan pertimbangan atau judgement berdasarkan penilaian apakah kedelapan komponen memang ada dan berfungsi secara efektif. Kedelapan komponen merupakan kriteria atau ciri enterprise risk management yang efektif. Agar 8 komponen berfungsi dengan benar, tidak boleh ada kelemahan yang signifikan dan risiko harus ditempatkan di dalam risk appetite entitas. Ketika enterprise risk management diputuskan berjalan efektif di dalam setiap kategori tujuan, maka direksi atau dewan komisaris dan manajemen mempunyai keyakinan yang memadai bahwa mereka memahami bahwa tujuan strategis dan operasi maupun tujuan pelaporan yang dapat dipercaya telah dicapai dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk entitas itu telah ditaati. Keterbatasan dari enterprise risk management. Keterbatasan merupakan kenyataan karena pertimbangan manusia dalam membuat keputusan bisa salah atau keliru. Keputusan menanggapi risiko dan penentuan sistem dan prosedur pengendalian harus mempertimbangkan relative cost dan benefits. Kegagalan bisa terjadi karena kesalahan manusia. Pengendalian dapat diterobos lewat kolusi 2 orang atau lebih dan manajemen mampu mengesampingkan keputusan-keputusan enterprise risk management. Peran dan tanggung jawab. Direktur utama bertanggung jawab sebagai pemilik enterprise risk management. Para manajer mendukung falsafah enterprise risk management, mendorong ketaatan terhadap risk appetite, dan mengelola risiko dalam wilayah tanggung jawab mereka sejalan dengan risk tolerance. Seorang pejabat dengan tanggung jawab khusus atas risiko, pejabat di bidang keuangan, auditor internal, dan orang tertentu lainnya mempunyai tanggung jawab kunci. Personalia lain bertanggung jawab melaksanakan enterprise risk management sesuai dengan petunjuk dan protokol yang telah ditetapkan. Direksi atau dewan komisaris mempunyai peran memimpin dan mengawasi enterprise risk management dan memahami serta menyetujui risk appetite entitas tersebut. Sejumlah pihak luar seperti para pelanggan, vendor, partner bisnis, auditor eksternal, regulator, dan analisis keuangan serali memberikan informasi yang bermanfaat dalam melaksanakan enterprise risk management. Namun, mereka tidak bertanggung jawab atas berjalannya enterprise risk management. Hubungan antara audit internal dan enterprise risk management. Manajemen risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bentuk manajemen sebuah perusahaan berkualitas. Manajemen risiko ini sendiri kerap dikaitkan dengan proses audit internal yang dilakukan secara berkala oleh pihak perusahaan itu sendiri. Fungsi utama dari manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang ada. Sementara tugas utama dari audit internal adalah untuk memastikan bahwa semua risiko yang dihadapi perusahaan telah ditangani dengan maksimal. Di sisi lain, tuntutan dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal, perusahaan membuat keberadaan audit internal sebagai pelengkap sistem manajemen risiko menjadi semakin dibutuhkan. Namun, ada beberapa peran dan kegiatan tertentu yang bisa menyebabkan benturan kepentingan antara enterprise risk management dan audit internal yang disajikan dalam tabel berikut. Ada alasan manajemen dan budaya untuk memisahkan fungsi audit internal dan enterprise risk management.
Enterprise Risk Management adalah fungsi manajemen lini, yaitu manajer lini pada akhirnya yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dan merekalah yang bertanggung jawab untuk mengelola resiko organisasi. Jika Enterprise Risk Management terpisah dari fungsi lini dan dipusatkan di wilayah yang terkait kepatuhan, akan mengirimkan pesan tidak baik ke seluruh organisasi. Oleh karena itu, sebaiknya ada pemisahan yang tegas antara fungsi audit internal dan fungsi Enterprise Risk Management. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 3 jenis resiko. Yang pertama, risk appetite ataupun selera resiko adalah jumlah resiko yang secara umum suatu organisasi bersedia menerimanya dalam rangka meraih keuntungan. Setiap organisasi mengejar tujuan atau target dalam rangka menambah nilai dan secara umum memahami resiko terkait yang diambil. Yang kedua, risk tolerance, yaitu tingkat resiko yang dapat diterima berkenan dengan capaian tujuan yang spesifik dan seringkali lebih baik diukur dalam unit yang sama seperti yang digunakan untuk mengukur tujuan target terkait. Yang ketiga, risk maturity, yaitu mengukur seberapa jauh suatu organisasi melaksanakan manajemen risiko perusahaan sesuai dengan best practice yang berlaku. Sekian penjelasan saya mengenai manajemen risiko perusahaan dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.